hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ngambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5-40. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini.
Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan berbagi setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Apakah yang dapat dilakukan seseorang jika ia dengan semangat yang berapi-api bersedia diutus keluar untuk memberitakan Injil, tetapi gerejanya menugaskan dia mengurus ibu-ibu tua di jemaat? Respon Filipus ialah melakukan tugas yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, sambil menyerahkan kepada Allah, entah ia akan dipanggil kelak untuk memberitakan Injil atau tidak. Dan memang itulah kehendak Allah. Segera sesudah itu ia dibebaskan dari tugas diakonianya dan diutus untuk membawa amanat keselamatan ke Samaria, ke Afrika, dan kemudian ke Kaisarea. Beberapa tahun kemudian Paulus berkunjung ke rumahnya, tetapi hanya mendapati keempat putrinya. Mereka semua orang Kristen yang aktif. Mungkin Filipus sedang bepergian dan barangkali ia tidak pernah berada di rumah lama-lama, sebab ia digelari si pemberita Injil. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus tidak perlu takut kalau pekerjaannya macet di tengah jalan atau gagal
menunaikan panggilannya, sebab yang berkuasa ialah Allah dan Ia yang mengatur. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Saat hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Sabdamu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah kehidupan kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini, dunia ini, dari pandemi virus corona, demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya melalui vaksinasi, melalui upaya-upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Tentu semuanya menjadi bagian yang berarti untuk keselamatan kami, warga dunia ini. Upaya itu juga mewujud nyata di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang merahmati dan merestui hingga proses distribusi vaksin maupun proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, perseteruan antar kelompok, maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi, semuanya menjadi pembelajaran berarti bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain di tengah keberbedaan yang ada. Semuanya mendorong kami untuk bersatu hati sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh mewujud nyata. Demikian pula ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian masyarakat juga terus melibatkan diri dalam upaya-upaya itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun menyaksikan karya keselamatan-Mu, Tuhan juga memberkati. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu di tengah situasi pandemi virus corona. Peribadahan tatap muka yang sudah mulai diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami. Biarpun kami tetap harus waspada, saling jaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi dalam upaya-upaya pewujudan pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang juga terlibat di dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang mereka kerjakan
sebagai bagian dari kebersamaan di lingkup GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, anak-anak sampai Adi Yuswo, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, terus kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong iman, pengharapan, kasih dan syukur. Demikian pula brayat-brayat Kristen di GKJ Salatiga Timur di dalam membangun keluarga mereka. Tuhan terus limpahi dengan atot rukun sih-sinihan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan di mana mereka tempatkan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap upaya pekerjaan. Tuhan mendatangkan rezeki, kecukupan rezeki untuk keluarga-keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya, bahkan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberkati dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, hingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Terlebih juga perhatian, kasih sayang keluarga, perhatian, doa-doa dari kami sebagai saudara seiman, juga boleh meneguhkan saudara-saudari kami ini sehingga segera berpulih. Bahkan hati pribadi yang terus merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah, itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Demikian pula untuk para kesepuhan Adi Yuswo dalam keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian-Mu. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, Tuhan rahmati, restui, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Lebih juga para kaum muda yang terus berjuang untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir. Tuhan berkati kesabaran mereka, kesungguhan hati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Terlebih juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kesedihan, dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka rasakan, baik relasi komunikasi antara suami istri yang kurang harmonis, mertua anak menantu yang kurang harmonis, maupun juga dengan saudara seiman, dengan tetangga. Tuhan pulihkan kembali jika mereka merasakan kebersamaan, kedamaian yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam otoritas dan kebijaksanaan Allah. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.